Ayo, Uni, Uni, udah, ayo beli baju nih, beli baju. Apa? Ayo baju. Baju? Ya baju nih. Baju nih, Udah. bagus ya. Udah. Udah. Udah ada. Ini ayo lah beli baju nih. Udah ada. Ini nih. Uni. Udah. Ayo lah. Ada udah. Kemana? Lucu sekali dia. Jualan baju lusuh, baju bekas di tempat orang-orang yang pakai baju bagus. Mestinya jualan di TikTok. Itu berarti dia tidak mempertimbangkan tempat dia berdagang. Iya, dia tidak memikirkan strategi lokal. Banyak sekali. Rasanya sudah cukup. Kita bisa pulang sekarang. Ayo. Pulang. Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman semuanya dapat salam dari 76.000 warga Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Mereka senang banget karena hari ini cerita tentang Kalikajar bisa sampai ke pelosok Nusantara di Indonesia, dan itu berkat Pasar Pelaburaya. Terima kasih, Pasar Pelaburaya. Oke. Namaku Aldiana Kusumawati, teman-teman bisa panggil Dina. Aku adalah salah satu yang disebutin sama Kak Gita tadi. Masih ada loh bagian dari pemerintah yang antusias untuk mencapai tujuan. Aku sudah hampir 20 tahun ini bekerja sebagai PNS di Kabupaten Wonosobo. Dan hampir mayoritas masa kerja aku selalu berurusan dengan desa. Alhamdulillah itu yang bikin aku tetap waras. Karena sering dengar cerita orang lokal itu entah bagaimana membahagiakan. Dan 1 tahun yang lalu, aku dapat amanah baru bertugas sebagai camat Kalikajar. Dan ketika bekerja sebagai pemerintah, karena memang sibuk banget ya pemerintah itu, ya nggak sih? Sampai lupa buat ngebahagiain warganya, bener nggak? Teman-teman merasa bahagia nggak karena pemerintah? Jujur aja nggak apa-apa. Dan ketika masuk menjadi camat Kalikajar, kecamatan yang terkenal dengan juara masalah sosial, gelap gitu ya kayaknya. Kecamatannya juga bentuk bangunannya nggak menarik, masalah sosialnya cukup kompleks. IG akun Kecamatan Kalikajar cuma 100 orang doang dan nggak ada, isinya cuma jadwal layanan gitu, nggak ada kegiatan-kegiatan aktivitas gitu. Aku langsung melihat ini kayaknya warga Kalikajar nggak bahagia gitu ya. Dan ketika aku masuk sebagai camat Kalikajar, aku pengen banget membahagiakan warga Kalikajar. Dan perjalanan aku sebagai PNS di Kabupaten Wonosobo beruntung karena selalu berurusan dengan desa dan tidak sendiri sebetulnya, karena banyak teman yang juga antusias untuk melakukan banyak tujuan-tujuan baik. Jadi tenang teman-teman, PNS itu masih ada yang bisa diharapkan. Singkat cerita, salah satu tips yang membuat kita juga tetap antusias untuk terus waras gitu dalam konteks kami. Waras itu berarti perspektif kami meluas. Karena kalau enggak beneran kayak teater koma tadi, aturan. Dan itu cukup membelenggu dan kami sebenarnya nggak nyaman. Kami lebih senang perspektif kami itu luas. Kami melihat, mendengar banyak fakta yang dianalisa, dan salah satu tipsnya adalah berteman dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil. Berkat berteman dengan organisasi masyarakat sipil, kami juga mengenal pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Ada 3 hal kunci yang kita yakini bahwa partisipatif itu adalah 100%. Kalau pengen membangun sesuatu, membangun Wonosobo ya berarti membangun 236 desa. Kalau ingin membangun wilayah Kalikajar ya berarti 76.000 warganya. Dan yang kedua, kita belajar soal pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan pemerintah itu biasanya adalah berbasis masalah. Pemerintah datang ke desa nanya, masalah kamu apa?
Dia nggak tertarik dengan segala bentangan alam yang indah, kesenian dan sebagainya. Itu nggak terlalu menarik, itu hanya bagian dari hiburan. Tapi mereka lebih tertarik untuk kamu desa miskin dan lain sebagainya. Dan kita berusaha belajar tentang pendekatan yang cukup berbeda. Dan yang terakhir, yang kita yakini adalah proses fasilitasi yang vibran, yang menyenangkan. Itu yang membuat kami melihat kenapa warga desa ini ketika kumpul sama kami nggak mau bubar sampai tengah dini hari gitu. Wah ini sudah FGD harus kita akhiri, ini sudah malam. Lanjut saja Bu, nggak apa-apa, kami masih semangat seperti itu. Dan itu semuanya tidak akan ada ketika kami tidak berkawan dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil. Dan juga nggak akan pernah ada ketika berjalan sendirian. Karena saking cintanya kita sama desa, saking cintanya kita sama pendekatan ini, banyak teman-teman ASN juga yang sebetulnya tertarik dengan pendekatan-pendekatan ini. Salah satunya hari di sini. Halo Mbak Yuli. Ini teman aku, ini PNS juga loh. Dan sebelahnya juga ada, ini namanya Lydia. Dia istri camat. Tapi dia juga udah keturunan gilanya sih sama kita. Sekarang dia gerak di Puspaga. Suaminya adalah inspektur. Orang yang bekerja di inspektor atau yang mengawasi. Tapi dua-dua orang ini, baik suami maupun istrinya, orangnya keren semua. Dan singkat cerita, saking cintanya kita sama desa, waktu itu Inspirit sampai bilang bahwa ini bukan ABCD, Asset Based Community Development. Ini aku bekerja mencerahkan desa. Kalau untuk konteks Wonosobo, ada filmnya di YouTube, teman-teman harus nonton. Dan ini juga yang membuat kami, waktu itu tahun 2015, kita membentuk relawan pencerah desa. Saking pingin cerahnya dunia ini, menyenangkannya, pendekatan-pendekatan ini tuh terasa sampai ke seluruh desa. Kita membentuk 236 relawan pencerah desa ini, tugasnya adalah untuk mengawal perencanaan RPJMDes di seluruh desa Kabupaten Wonosobo pada saat itu. Dan uniknya adalah kami memberanikan diri, kan kita punya fungsi buat bikin kebijakan ya Kak Gita ya. Waktu itu kita memberanikan diri untuk membuat peraturan bupati tentang penyusunan RPJMDes, pedoman penyusunan RPJMDes yang berbasis kekuatan. Satu-satunya di Indonesia dan selalu dibully oleh kementerian yang lain, tapi ya nggak apa-apa. Inovasi itu katanya selalu beda dan aneh ya. Tapi waktu itu ini menyenangkan karena semua masyarakat dan pemerintah itu pada saat mereka sedang ingin membentuk, merancang masa depannya itu prosesnya menyenangkan gitu. Nggak kayak rapat-rapat di desa. Dan hari ini 236 relawan pencerah desa ini semuanya udah nyebar macam-macam. Mbak Yuli ini udah jadi kabid di Bapeda. Teman yang satunya banyak yang menjadi perangkat desa. Banyak juga yang tetap stay sebagai petani. Tapi intinya hari ini 236 relawan ini sudah menyebar kemana-mana dan ikut menyebarkan virus tentang Vibran, ABCD, dan lain sebagainya. Dan itulah yang saya rasa membuat bekerja di desa itu nyaman, gitu ya. Aku selalu nyaman di desa. Aku nggak tahu teman-teman rasanya seperti apa. Makanya aku pengen tanya nih, apa yang paling berkesan buat teman-teman semuanya ketika bertemu dengan warga desa? Ada yang pernah tinggal di desa? Atau hari memang tinggalnya di desa? Oh, Kak Nita tinggalnya di desa. Ada yang pernah interaksi sama warga desa dalam waktu yang cukup lama? Oke, apa yang paling berkesan? Ramah, cerita, makanan, oke. Slow living, enak semua ya. Tapi kalau menurut pemerintah desa tuh gimana sih? Ya kayak gini kan, versi desa ala pemerintah adalah kamu desa miskin, anaknya tidak sekolah 383, kamu desa miskin ekstrim, kamu masih ada stunting, masih ada perkawinan usia anak, masih ada sanitasi yang belum layak. Ini adalah desa dalam versi pemerintah dan nggak ada cerita baiknya, semuanya beban. Dan padahal ketika akhirnya kita coba main ke desa, mereka baik-baik aja. Mereka baik-baik aja. Dan mereka itu istimewa. Sama seperti Pak Sabar, ini adalah petani organik, petani padi organik, yang baik-baik aja, orang lain pada sibuk mikirin pupuk, dia baik-baik aja. Ada juga Mas EF yang jualan kopi, nggak hanya jual kopi, tapi untuk merawat bumi. Ada juga Ibu Ketua PKK Bu Wiyati Maduretno yang menggerakkan perempuan-perempuan untuk giat bank sampah. Ada juga Ariski, anak yang walaupun tidak seberuntung teman-teman yang lainnya, tapi tetap semangat buat sekolah. Ada juga Pak Bukhori, seorang guru yang mencoba mengembangkan kesenian dengan alat pertanian. Ini sebenarnya alat pertanian, bundengan, tapi jadi sebuah seni musik. Ada juga Bu Rusiah, PNS, kerja di dinas yang ngurusin pendidikan di wilayah Kalikajar, tapi di tengah tekanan hiruk pikuk administrasi, dia tetap berjuang untuk mewujudkan proses belajar yang menyenangkan di semua sekolah SD yang ada di Kalikajar. Ada juga Mas Elias,
petani muda. Banyak loh petani muda. Dan masih kurang lagi nggak? Masih banyak sebenarnya. Ada lagi Mbak Tari. Mbak Tarinya di belakang, mohon maaf. Yang di depannya Mas Andika. Ini adalah anak-anak sarjana, pinter, anak dusun di bawah gunung. Tapi mereka punya job sampingan sebagai pekerja seni. Dan luar biasa keseniannya. Dan ada juga Bu Atik yang senang membatik gitu ya dengan teman-teman perempuannya, termasuk yang hari ini saya pakai adalah batik Kali Kajar. Dan juga ada juga Bu Ika yang kita tahu saat ini guru tuh sedang ditekan dengan administrasi yang luar biasa, tapi mereka tetap berjuang untuk hidup baik-baik aja. Mereka bertahan, mereka tetap semangat tanpa batas, mereka istimewa dan mereka mencoba untuk meramu solusinya sendiri. Jadi saya selalu percaya bahwa desa itu adalah sebenarnya sekumpulan energi yang berdaya dan menginspirasi. Dan kalau pengen bikin perubahan yang nyata, kalau menurut saya, mulailah dari desa, lingkup yang kecil. Itu insya Allah bisa lebih mudah untuk mengawali, membuat sebuah perubahan. Dan gimana caranya membuat warga Kali Kajar bahagia, ini sebenarnya saya juga sempat pesimis ya, gelap semua gitu kan. Nggak ada cerita baiknya, terkenal dengan juara kacamatan juara masalah sosial. Tapi waktu itu kita mengawali dengan cara yang sangat mudah. Karena waktu itu kita menemukan bahwa ternyata warga Kali Kajar itu paling bahagia ketika mereka melaksanakan budaya mereka sendiri. Mereka berkesenian, mereka merawat desa mereka dengan acara merdi dusun. Dari kerja bakti bareng, makan bareng, pengajian bareng, dan lain sebagainya. Dan budaya itu adalah energi yang luar biasa di Kali Kajar. Dan tanpa berpikir panjang, kita mengawali menggerakkan ekosistem di Kali Kajar ini dengan sebuah kata. Katanya juga bahasa Jawa pakainya. Namanya adalah gumebiar atau maknanya adalah gemerlap. Tapi sebetulnya ada nilai dari gumebiar ini, guyup membangun dan memakmurkan warga Kali Kajar, yang keinginan kami adalah ini menjadi sebuah kolaborasi yang menyenangkan. Dan juga bisa membangun, orang bisa bergerak bersama, membangun bersama, ikut berkontribusi bersama gitu ya. Otomatis kecamatannya juga kerja gitu. Maksudnya nggak terus, wah berarti enak banget dong Bu Camat cuma ngomongin doang, enggak. Pemerintah juga menjadi enabler, pemuda dari semua itu terjadi agar berdampak terhadap kepada kemakmuran jiwa raga masyarakat Kali Kajar. Mengawalinya memang nggak cukup singkat gitu ya. Kita menghabiskan berbulan-bulan untuk ngopi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita baru tahu ternyata warga perempuan Kali Kajar itu nggak pernah sama sekali dapat pelatihan yang menyenangkan. Mereka pengen mangan dan jiwa raga mereka sibuk gitu. Pas ditawarin batik, oke, kita mau gitu. Tapi kecamatan anggarannya cuma 700 juta setahun. Buat pelatihan batik cuma 2 juta. Dan saya rasa itu yang akan membuat banyak kantor-kantor pemerintah itu akan, ya udah, kita jalanin aja seadanya gitu ya. Dan ketika misalnya kita ketemu dengan teman-teman petani gitu yang hasilnya luar biasa, dan mereka ternyata punya mekanisme sedekah hasil taninya yang kadang nggak terdengar, nggak terlihat oleh kita gitu. Di sisi lain orang kekurangan bahan pakan, padahal di sisi lain hasil produktivitasnya luar biasa. Kita ketemu sama teman-teman relawan penanggulangan bencana yang, Bu, kita capek lah kalau turun ke lapangan cuma pas lagi ada bencana doang. Kita pengen punya tempat nongkrong yang bisa jadi tempat edukasi gitu. Ada nggak sih Bu tempat yang bisa dimanfaatin untuk kita duduk bareng ngobrol sebagai kafe gitu? Dan ini adalah seorang pelajar yang membacakan puisi, tapi pada intinya adalah saya baru tahu kalau kepala KUA saya, Kecamatan Kali Kajar, itu adalah seorang penulis novel. Dan kita punya grup ya, namanya isinya plat merah semua, Kapolsek dan Rabin dan sebagainya. Tapi ternyata orangnya tuh otak kanannya encer banget gitu. Pak Kapolsek saya tuh suka banget bermusik, dia juga membatik. Kepala KUA saya demen banget bikin puisi sama novel. Ya udah kita manfaatin aja gitu. Dan semuanya itu berkat ngobrol, ngopi bareng, menemukan kepedulian dengan peluang, termasuk ketika ngobrol dengan sebuah KUD, Koperasi Unit Desa. Masih ada ya bapak-bapak yang mencari KUD, masih ada loh di Kali Kajar. Dan mereka cerita, Bu, kita punya CSR, tapi biasanya ini digunakan oleh camat untuk bagi-bagi bantuan sosial. Ibu mau bagi-bagi kemana gitu? Aduh, nggak deh Mas, kayaknya udah sejahtera semua gitu. Gimana kalau misalnya CSR-nya buat pelatihan batik ibu-ibu aja? Dan dia langsung, oke, ini yang kita tunggu. Selama ini nggak pernah ada yang nawarin kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak ekonomi yang menyenangkan. Dan semua ini lahir berkat mereka memang ingin berkontribusi gitu ya, dan tugasnya kita adalah merangkai potensi kolaborasi itu, dan itu memang nggak bisa dilihat, harus turun, harus cerita, harus mendengar, harus mampu kenali, dan harus kayak puzzle, ini kira-kira pasnya ditaruh di mana nih, biar gambarnya bisa enak dilihat. Dan
pastinya ketika antusiasme kolaborasi itu mulai tumbuh, mulai dilaksanakan, yang penting adalah merawat antusiasme mereka. Kali Kajar punya Akademi Gumobiar. Kita manfaatkan ruang aula yang saya yakin seluruh kecamatan di Indonesia juga punya aula. Ini adalah untuk ruang pertemuan masyarakat setiap hari Jumat. Ngapain mereka di situ? Mereka berdiskusi, berbagi inspirasi. Narasumbernya orang lokal aja yang datang bebas, terbuka, snacknya murah-murahan aja. Tetapi setiap hari Jumat di situ ada diskusi berbagi inspirasi tentang sampah, tentang digital marketing, tentang bagaimana meraih beasiswa yang gratis dan lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi di aula Kecamatan Kalikajar untuk merawat antusiasme supaya publik melihat bahwa oh ternyata kecamatannya nyaman nih buat kumpul. Oh ternyata kita sebagai warga bisa datang ke situ, gitu ya. Dan lagi-lagi memberikan panggung itu adalah obat mujarab. Orang tuh nggak ada kayaknya yang nggak seneng dengan musik, teater gitu. Kita semuanya tadi seneng lihat teater koma waktu istirahat dihibur sama musik gitu ya. Sama seperti warga Kalikajar. Waktu itu kita akhirnya membuat sebuah festival Gumobiar untuk merayakan kolaborasi-kolaborasi yang ada, sekaligus memberikan tempat untuk memamerkan praktek-praktek baik yang pernah ada di Kalikajar, dan ini adalah kali pertama. Mereka baru bilang, baru kali ini loh kami merasa dianggap sebagai bagian dari Kecamatan Kalikajar. Karena selama ini ya udah sih kerjasama jalan-jalan aja, tapi ya kami nggak merasa menjadi bagian penting. Saat ini kami menjadi bagian penting, dan ternyata dari yang tadinya hal nggak mungkin, staff saya bilang, Bu, nggak mungkin kita ngelakuin ini, kita nggak punya duit, gitu. Tapi ya akhirnya bisa jalan berkat kolaborasi, berkat menemukan kenali apa yang ada, dan sebetulnya ini hanya memanfaatkan budaya yang berjalan. Karena festival Gumobiar ini sebenarnya adalah hanya merangkaikan apa yang terjadi di desa. Mereka sudah memiliki budaya-budaya yang keren, tapi dipanggungkan lagi, diperluas lagi supaya resonansi kolaborasi ini menjadi lebih luas. Dan bonusnya adalah ketika ini sudah terjadi, ternyata masyarakatnya menjadi kayak nggak bisa dikendalikan gitu, kayak pengen lagi gitu. Terus camatnya juga stres gitu, waduh bikin apa lagi nih kita gitu kan. Tapi ya itu yang juga memberikan feedback energi. Antusiasme masyarakat itu selalu memberikan feedback energi yang luar biasa untuk pemerintah kalau pemerintahnya masih waras. Itu nggak boleh disia-siain. Dan kita hanya berpikir keras, oke, kita bikin festival muda-mudi. Ini kalian yang kebanyakan energi nih udah manggung setiap malam bareng sama pasar malam selama 20 hari gitu. Dan terjadi gitu tanpa dana sama sekali. Dan saya rasa kolaborasi akan menguatkan ekosistem, dan sebaliknya ekosistem yang menguat itu juga akan menularkan antusiasme. Jadi lama-lama kayak bola besar yang nggak akan pernah berhenti asal dilawat. Dan yang paling penting adalah sebetulnya sebagai sebuah entitas pemerintah, saya senang teman-teman ASN tidak merasa minder kerja di kecamatan. Kerja di kecamatan itu adalah sebuah ruang yang inferior. Kerja di mana? Kecamatan. Selalu seperti itu. Tetapi hari ini kawan-kawan saya merasa senang, merasa bangga. Kenapa? Ya bukan karena followernya naik jadi 1000 dan ada komentar, bukan. Tetapi mereka merasa senang ketika kemudian, Bu, senang kita cepat habis ya Bu ya. Banyak banget tamunya yang datang diskusi gitu. Bu, kita perlu pasang pojok buku atau mainan anak tradisional di ruang layanan enggak? Atau mungkin dikasih aqua gratis sama senang. Bagi saya, ketika orang yang tidak pernah terlintas untuk melakukan perubahan sudah ada inisiasi untuk bertanya seperti itu, saya rasa itu adalah berkah untuk sebuah organisasi pemerintahan ketika mereka merasa ingin untuk membahagiakan warganya. Jadi sebenarnya tidak pernah sia-sia energi yang kita tularkan, karena kita menjadi bagian yang juga mengolah energi itu dan menyemangati kami untuk berubah. Dan untuk teman-teman semuanya yang setelah ini akan merancang sebuah proyek perubahan, mulailah dengan hal yang mudah. Dan ekosistem itu kan ekonya oikos ya, rumah. Dan buatlah ekosistem itu senyaman rumah, saling merindukan, saling terkait, saling membutuhkan. Terima kasih, sekian cerita dari Kalikajar.